Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel Langit Hitam. Di sini kita berbagi kisah-kisah nyata yang penuh misteri, penuh hikmah, dan seringkali tak mampu dijelaskan oleh logika manusia. Malam ini, aku akan membawa kalian ke sebuah kisah nyata yang terjadi di pedalaman Kalimantan, tentang seorang pemuda sederhana bernama Darto, seorang buruh bangunan yang tanpa sadar mengantarkan material ke sebuah kampung gaib, kampung yang dihuni oleh kaum bunian. Siapa sangka, hidupnya berubah total setelah hari itu. Dan ingat, tidak semua jalan pulang selalu sama dengan jalan berangkat. Cerita ini bukan tentang keberanian, bukan pula tentang pencarian harta, tapi tentang takdir yang tidak bisa dipilih, hanya bisa dijalani. Darto adalah pemuda berusia 26 tahun. Hidup sederhana, tinggal bersama ibunya yang sakit-sakitan di sebuah kampung kecil dekat hutan. Sehari-hari ia bekerja serabutan, kadang bantu bangun rumah orang, kadang angkut kayu, kadang kerja jadi driver pickup milik tetangga. Perekonomian keluarganya berat, bahkan untuk makan saja kadang harus berhutang di warung. Pada suatu pagi, saat ia sedang memperbaiki mesin pickup tua yang sering mogok, seorang pria paruh baya datang menghampirinya. Bajunya sederhana, tetapi wajahnya tampak bersih dan tatapannya sangat tajam seperti menembus pikiran. Ia memperkenalkan dirinya sebagai Pak Rudi dan berkata bahwa ia butuh bantuan untuk mengantar material bangunan, semen, pasir, dan beberapa kayu balok. Yang membuat Darto ragu adalah lokasi pengantarannya, di dalam hutan yang cukup jauh dari pemukiman. Namun bayaran yang ditawarkan sangat besar, 3 juta rupiah hanya untuk 1 kali antar. Jumlah yang mustahil untuk pekerjaan 1 hari. Darto sempat terdiam lama, berpikir apakah ini penipuan atau jebakan. Namun ketika ia ingat ibunya yang mulai kekurangan obat dan menahan sakit semalaman, ia mengangguk tanpa banyak tanya. Tidak peduli sejauh apa hutan itu, tidak peduli ganjilnya permintaan itu. Yang terpenting, ia bisa membawa pulang uang. Mereka mulai memuat material ke pickup tua itu sampai penuh, lalu Pak Rudi memberi arahan jalan. Kalau nanti di tengah jalan kamu melihat persimpangan besar yang tidak ada dalam peta, pilih yang kanan. Jangan sekali-sekali berhenti sebelum saya minta kamu berhenti. Darto sempat merinding. Instruksi yang terlalu spesifik selalu terasa tidak wajar. Tapi ia tetap mengiyakan. Perjalanan mulai terasa aneh setelah mereka masuk ke jalan tanah berupa trek bekas logging. Suara hutan terlampau sepi. Tidak ada burung, tidak ada suara serangga, tidak ada suara angin. Seolah mereka memasuki dunia lain. Bahkan sinar matahari terasa berbeda, lebih pucat dan dingin. Setelah sekitar 1 jam berkendara, mereka menemukan persimpangan besar yang jelas tidak pernah dilihat Darto sebelumnya. Tidak ada di Google Maps, tidak ada tanda-tanda manusia pernah lewat. Jalan itu seperti muncul tiba-tiba. Tanpa ragu, Pak Rudi berkata, belok kanan. Semakin jauh mereka masuk, semakin banyak yang aneh. Tiba-tiba, jalan yang tadinya tanah berubah menjadi seperti paving rapi. Di tengah hutan tanpa adanya alat berat atau pekerja. Darto mulai menelan ludah. Pak, ini sebenarnya saya sedang antar kemana? Pak Rudi hanya tersenyum, tapi senyumannya dingin sekali. Tenang saja, semua akan baik-baik saja. Kamu hanya menjalankan rizki yang sudah dipilihkan Tuhan untukmu. Darto merasakan bulu tengkuknya berdiri. Apalagi saat ia melihat ke depan, sebuah kampung yang tidak pernah ia ketahui keberadaannya, berdiri megah di tengah hutan rimba. Rumah-rumah panggung besar, ukiran halus, jalan bersih tanpa satupun daun gugur. Dan orang-orang yang berdiri di sana tampak sangat putih bersih, wajah bercahaya seperti manusia paling sempurna. Tapi ada satu hal yang membuat Darto hampir memutar balik dan melarikan diri. Tidak ada satupun dari mereka yang menyentuh tanah. Semua melayang beberapa sentimeter di atas permukaan. Jantung Darto berdebar kencang. Kakinya gemetar. Ia ingin lari namun tubuhnya tiba-tiba kaku, seperti dipegang oleh sesuatu yang tidak terlihat. Dan saat itulah, ada seorang anak kecil berlari menghampirinya. Tersenyum lebar seolah sudah mengenalnya sejak lama. Suaranya halus, tetapi terdengar langsung di dalam kepala, tanpa melalui telinga. Selamat datang, Darto. Kamu sudah kami tunggu. Darto tersentak dan hampir pingsan.
Di dalam hatinya ia berteriak, "Astagfirullah, aku antar material ke kampung apa ini sebenarnya?" Dan setelah itu, hidupnya tidak pernah sama lagi. Darto masih berdiri kaku di samping pick-up tuanya yang mesin masih bergetar pelan. Tubuhnya gemetar hebat saat anak kecil tadi menghampirinya, tersenyum seolah menyambut seorang tamu kehormatan. Suara anak itu sangat lembut, namun terasa langsung menusuk ke dalam hati, seakan berbicara tanpa suara. Warga kampung yang melayang itu mulai mendekat satu persatu. Wajah mereka sangat tenang, seolah tak memiliki beban hidup. Kulit mereka bersih seperti porselen, matanya jernih namun dalam, memandang seperti tahu segala hal tentang Darto sejak lahir. Tidak ada yang berbicara, tapi Darto merasakan kehadiran mereka seperti tekanan berat yang menekan dadanya. Pak Rudi kemudian turun dari mobil dan memberi isyarat agar Darto ikut. "Turun, tidak apa-apa, mereka hanya menunggu materialnya." Dengan langkah gontai dan napas yang melambat seperti dicekik, Darto memaksa kakinya melangkah turun. Begitu kedua kakinya menyentuh tanah, ia merasa seperti berdiri di lantai yang sangat lembut, bukan tanah atau pasir, seolah pijakan itu hidup. "Di mana ini sebenarnya, Pak?" Suara Darto serak. Pak Rudi menoleh, tersenyum tipis. "Ini tempat yang tidak bisa ditemukan oleh sembarang orang. Kamu terpilih." Darto ingin bertanya lebih jauh, tapi sebelum sempat membuka mulut, dari arah bangunan besar di sisi kampung, seorang pria berwajah sangat tampan muncul. Ia mengenakan pakaian seperti jubah panjang putih keemasan dan langkahnya tidak menyentuh tanah sama sekali. Tatapannya dalam, memancarkan wibawa dan ketenangan yang menakutkan. Semua warga menunduk hormat pada pria itu. Pak Rudi berbisik pelan di telinga Darto, "Itu pemimpin kampung ini." Pemimpin itu tersenyum pada Darto, lalu mengangkat tangan seolah mempersilahkan. Suaranya terdengar jelas di dalam kepala semua orang tanpa bibirnya bergerak. "Terima kasih sudah mengantarkan material ini, Darto. Kau telah membantu menyelesaikan sesuatu yang besar." Darto menelan ludah keras-keras. Ia masih tidak memahami apa yang terjadi. "Maaf, Pak, saya sebenarnya hanya diminta antar semen dan kayu. Saya tidak tahu ini untuk apa dan saya..." Belum sempat menyelesaikan, wajah pemimpin itu berubah sangat lembut, hampir seperti seorang ayah yang menenangkan anaknya. "Kami membangun sebuah gerbang yang menghubungkan dunia kami dan dunia kalian, dan kamu adalah bagian dari takdir itu." Ucapan itu membuat dada Darto seperti ditusuk jarum. Gerbang? Dunia mereka? Ini terdengar seperti mimpi buruk atau dongeng kuno. Ia ingin kembali ke mobil, ingin kabur secepat mungkin, namun tubuhnya tetap tidak bisa digerakkan. Beberapa warga mulai menurunkan material dari pick-up. Gerakan mereka cepat sekali, seperti angin. Kayu balok besar diangkat hanya dengan satu tangan. Semen dibawa seolah tidak memiliki berat. Mereka bergerak tanpa suara, tanpa saling berbicara, tidak terlihat sedikit pun lelah. Semuanya terasa terlalu perfect, terlalu tidak manusiawi. Tiba-tiba, anak kecil yang tadi menyambutnya menarik ujung baju Darto dan berkata pelan, "Kau tidak usah takut, tidak ada yang ingin menyakitimu. Justru kami ingin menolong hidupmu." Darto menatap mata anak itu. Untuk pertama kalinya, ia melihat perasaan yang nyata, sejenis kasih sayang yang hangat, tapi juga kesedihan yang dalam, seolah anak itu tahu bahwa Darto membawa beban hidup yang berat. Dan kemudian, pemimpin kampung itu berbicara lagi. "Darto, hari ini kamu boleh pulang, tapi ingat, kami akan menemuimu lagi. Kami ingin membalas jasamu. Hidupmu tidak akan lagi seperti kemarin." Tanpa menunggu jawaban, seluruh kampung mundur perlahan. Bangunan besar yang baru setengah jadi itu memancarkan cahaya samar berwarna keemasan seperti bernafas. Pak Rudi menepuk bahu Darto. "Ayo, pulang. Sudah cukup untuk hari ini." Seakan semua kekakuan tiba-tiba menghilang, tubuh Darto kembali bisa bergerak. Ia masuk ke mobil dan mesin yang sebelumnya rewel tiba-tiba hidup dengan lembut seperti mesin baru. Saat mobil berbalik arah meninggalkan kampung, Darto melihat sesuatu yang membuat nafasnya tersangkut di tenggorokan. Seluruh kampung itu perlahan menghilang, lenyap seperti asap tertiup angin. Tidak ada lagi rumah, tidak ada jalan paving bersih, tidak ada warga melayang, hanya hutan lebat dengan suara serangga kembali bising, seolah semuanya tidak pernah ada.
Dalam perjalanan pulang, Pak Rudi hanya berkata satu hal. Mulai hari ini, rezekimu akan mengalir dari arah yang tidak kamu duga. Dan jangan sekalipun bercerita pada orang lain tentang tempat tadi, sampai waktunya tiba. Sesampainya di rumah, Darto membuka amplop yang diberikan Pak Rudi. Tangannya langsung lemas. Bukan 3 juta yang dijanjikan, tapi setumpuk uang tebal, jumlahnya puluhan juta. Darto terdiam, tak mampu bernafas. Ia sadar satu hal. Hidupnya baru saja terikat oleh sesuatu yang jauh lebih besar daripada sekedar pekerjaan antar barang. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, mimpi-mimpinya dipenuhi suara-suara dari kampung yang hilang itu memanggil namanya berkali-kali. Sejak kepulangannya dari kampung misterius itu, hidup Darto berubah sangat cepat. Bukan hanya karena uang puluhan juta yang tiba-tiba ia miliki, tetapi karena rezeki mulai datang dari arah yang tidak pernah ia pikirkan sebelumnya. Banyak orang yang tiba-tiba menawarkan pekerjaan besar, bahkan yang sebelumnya tidak pernah mengenalnya. Pada pagi hari setelah kejadian di hutan, Darto bangun lebih awal dari biasanya. Ia masih merasakan tubuhnya gemetar, mengingat semua yang terjadi. Ia menatap amplop berisi uang di atas meja, mencoba memastikan bahwa itu bukan mimpi. Ketika diraba, uang itu terasa sangat nyata. Baru kali ini ia memegang uang sebanyak itu, bahkan mungkin lebih dari semua uang yang pernah ia dapat sepanjang hidup. Ibunya terkejut melihat ekspresi wajah Darto yang berbeda. "Darto, kamu kenapa? Seperti habis melihat sesuatu yang besar," tanya ibunya dengan suara lemah. Darto hanya tersenyum samar. "Tidak apa-apa, Bu. Insya Allah mulai hari ini hidup kita berubah." Ia tidak tega menceritakan apa yang terjadi di hutan. Bukan hanya karena larangan Pak Rudi, tetapi karena ia tahu tidak akan ada yang percaya. Ia memilih pergi ke kota untuk membeli obat untuk ibunya, memperbaiki atap rumah yang bocor, dan membayar hutang-hutang lama yang sudah bertumpuk. Semua yang menerima uang darinya memandangnya dengan heran. Bagaimana mungkin pemuda miskin itu mendadak punya uang? Hari pertama itu berjalan tenang, tapi malamnya semuanya berubah. Saat mencoba tidur, ia mendengar suara anak kecil memanggil dari luar jendela. "Darto, besok kami datang ya." Suara itu lembut, hampir seperti nyanyian, tapi terasa menembus tulang, membuat bulu kuduk berdiri. Darto terlonjak bangun, menatap keluar jendela. Tidak ada siapa-siapa, hanya gelap dan suara dedaunan. Ia memejamkan mata dan mencoba meyakinkan diri bahwa itu hanya halusinasi. Namun mimpi yang datang setelahnya tidak bisa dianggap halusinasi. Dalam mimpinya, ia kembali berdiri di depan bangunan misterius yang sedang dibangun para bunian. Tapi kali ini bangunan itu hampir selesai. Tinggal bagian puncak berbentuk lengkungan melingkar seperti gerbang raksasa. Cahaya keemasan bersinar semakin kuat dari dalamnya. Di dalam mimpi itu, pemimpin kampung berdiri menatapnya. "Terima kasih, Darto. Kami hampir selesai. Kami akan datang saat semuanya lengkap. Dan saat itu, kamu akan ikut bersama kami." Darto terbangun dengan napas tersengal-sengal. Keringat membasahi seluruh tubuhnya. Ia menatap sekeliling, tidak ada apa-apa, tapi ia merasa seperti sedang diawasi. Keesokan harinya, ketika Darto keluar dari rumah, ia melihat sebuah mobil mewah berhenti di depan rumahnya. Dari dalamnya keluar seorang pria berkemeja rapi. Ia memperkenalkan diri sebagai Pak Herman, pemilik proyek bangunan besar di kota. Ia mengatakan bahwa seseorang merekomendasikan Darto sebagai pengemudi angkut bahan bangunan. Darto terkejut. "Siapa yang merekomendasikan saya, Pak?" Pak Herman hanya tersenyum. "Seorang teman lama. Katanya kamu pekerja paling jujur dan paling tepat waktu yang pernah ia temui." Darto tidak mengenal seorang pun yang mungkin berkata demikian. Tapi ia menerima pekerjaan itu tanpa banyak pertanyaan. Dan sejak hari itu, uang benar-benar mengalir deras. Dalam 1 minggu saja, ia menghasilkan lebih dari gajinya selama 1 tahun. Namun sebuah kejadian mulai mengganggunya. Setiap kali ia melihat jam dinding, jarum detik terhenti selama beberapa detik, lalu bergerak lagi seperti baru dihidupkan ulang. Setiap kali ia melewati cermin, ia merasa seperti ada bayangan anak kecil berdiri di belakangnya. Dan setiap malam, suara itu kembali. "Kami akan segera menjemputmu, Darto." Suara itu tidak lagi terdengar dari luar, tapi muncul tepat di dalam kamar tidurnya. Dan ketika ia menoleh ke arah pintu, ia melihat sosok yang membuat jantungnya hampir berhenti. Seorang anak laki-laki,
Sama persis dengan yang dilihat di kampung itu, sedang berdiri di ujung ranjangnya. Wajahnya tersenyum lembut, tetapi matanya memancarkan cahaya putih terang. Bangunan itu sudah selesai. Saatnya kamu memenuhi janji. Darto mundur ketakutan. Aku tidak pernah berjanji apa-apa. Aku hanya antar material. Anak itu mendekat perlahan tanpa menyentuh lantai. Suaranya lembut tetapi tegas. Kamu menolong kami, dan dalam dunia kami, segala pertolongan harus dibalas. Tiba-tiba seluruh ruangan bergetar. Lampu berkedip-kedip, udara menjadi sangat dingin seperti di dalam lemari es. Darto mencoba berteriak memanggil ibunya, tapi suaranya tidak keluar. Seakan seluruh tubuhnya terkunci. Anak itu berkata pelan, hampir seperti bisikan terakhir. Malam ini, pintu gerbang dibuka. Dan dalam sekejap, seluruh dinding kamar berubah menjadi hutan lebat, dan di depan Darto, berdiri gerbang emas raksasa bersinar terang. Ia terseret masuk tanpa bisa melawan. Dan sejak detik itu, kehidupannya tidak lagi berada di dunia manusia. Darto menjerit dalam hati saat tubuhnya seolah ditarik oleh kekuatan tak terlihat. Ia merasa terangkat tinggi, lalu dijatuhkan begitu cepat hingga perutnya terasa melirit. Ketika penglihatannya kembali fokus, ia mendapati dirinya berdiri di tempat yang sangat berbeda dari kamar tidur kecilnya. Ia berada tepat di depan gerbang raksasa berwarna emas, bercahaya seperti matahari terbit. Bentuknya melengkung sempurna, dengan ukiran simbol-simbol aneh yang tampak hidup, bergerak seperti dialiri cairan cahaya. Di sekelilingnya hamparan padang rumput luas, dengan langit yang tidak seperti langit dunia manusia. Warnanya ungu kebiruan, dan dua matahari menggantung berdampingan, memancarkan cahaya yang menenangkan, namun mengancam di saat bersamaan. Di sisi kanan dan kiri gerbang, berdiri para penjaga bersenjata tombak panjang, memakai baju besi putih keperakan. Tapi bukan itu yang membuat Darto tercekik ketakutan. Kaki mereka tidak menyentuh tanah, dan wajah mereka tidak memiliki ekspresi sama sekali, seakan bukan lagi makhluk hidup. Anak kecil yang menjemputnya tadi, kini berdiri di depan Darto, tersenyum seolah menyambut keluarga sendiri. Selamat datang di perbatasan dunia kami. Darto mundur beberapa langkah, matanya liar mencari jalan keluar. Aku tidak mau di sini, aku hanya ingin pulang, aku harus jaga ibuku. Anak itu menunduk pelan, lalu berkata dengan suara sendu. Kami tahu, kau mencintai ibumu. Tapi tenanglah, waktumu di sana dan di sini berbeda. 1 hari di sini, sama dengan 1 menit di dunia manusia. Darto terdiam. Jika itu benar, berarti ia bisa berada di sini berminggu-minggu tanpa ibunya tahu ia pergi. Tapi tetap saja, ia tidak ingin berada di tempat yang asing dan mengerikan ini. Tiba-tiba terdengar suara langkah lembut. Pemimpin kampung Bunian muncul dari balik cahaya gerbang, berjalan mendekat. Jubahnya kini berkilau emas dan matanya penuh kekuasaan. Semua penjaga menunduk hormat. Pemimpin itu menatap Darto dengan tatapan seperti menembus jiwa. Jangan takut anakku, kamu dipanggil ke sini karena kami berhutang besar padamu. Darto mengepalkan tangan. Aku tidak pernah meminta balasan apa-apa. Tolong pulangkan aku. Pemimpin itu tersenyum lembut, menggeleng pelan. Tidak ada yang datang ke dunia kami tanpa tujuan. Pertolonganmu membuat gerbang ini dapat selesai. Tapi yang sebenarnya kau lakukan jauh lebih besar dari itu. Ia mengangkat tangan dan cahaya emas menyelimuti ruang di sekitar mereka. Dalam cahaya itu, tergambar kembali peristiwa ketika Darto mengantar material. Namun kini ia melihat sesuatu yang tidak pernah ia sadari sebelumnya. Di dalam semen yang ia bawa ke kampung itu, ternyata terdapat benda besar berbentuk kristal putih. Di dunia manusia terlihat seperti karung semen biasa, tapi dalam dunia Bunian, kristal itu memancarkan cahaya luar biasa. Semua warga Bunian mengangkat kristal itu bersama-sama ke bagian puncak gerbang raksasa. Pemimpin itu berkata pelan namun tegas, dialah yang membawa batu inti gerbang dimensi. Sebuah artefak yang hilang ratusan tahun. Hanya manusia yang hati dan niatnya bersih yang mampu membawanya melewati batas dunia. Darto semakin bingung. Aku tidak paham, aku hanya mengambil barang dari gudang seperti biasa. Anak kecil itu mendekat dan menatap mata Darto lekat-lekat. Bukan kebetulan kamu yang dipilih. Dunia manusia telah terlalu kotor. Keserakahan dan kebencian memenuhi hati mereka. Tapi kau masih suci dari itu.
Kau menolong tanpa pamrih. Darto merasakan dadanya sesak antara takut dan haru bercampur. Pemimpin itu menambahkan, sekarang gerbang sudah selesai, dunia kami siap kembali terbuka. Tapi setiap gerbang membutuhkan penjaga dari dunia manusia, dan kamilah yang memilihmu sebagai penjaga itu. Darto merinding dari ujung kepala sampai ujung kaki. Penjaga, apa maksudnya? Pemimpin Bunian menatap jauh ke arah gerbang yang perlahan terbuka, memancarkan cahaya yang menyilaukan. Kamu akan menjaga keseimbangan antara dua dunia. Kamu akan hidup bersama kami untuk sementara. Kamu akan belajar, dan suatu hari, kamu akan kembali ke dunia manusia, bukan sebagai orang biasa lagi. Darto mulai panik. Ia memukul dadanya, berteriak seperti orang gila. Aku tidak mau, aku tidak meminta semua ini. Aku cuma ingin hidup normal dan merawat ibuku. Aku bukan siapa-siapa. Suasana mendadak sunyi, angin berhenti berhembus, cahara gerbang meredup tajam. Pemimpin Bunian mendekat hingga sangat dekat. Suaranya berubah dingin. Tidak ada yang bisa menolak panggilan takdir, Darto. Dunia manusia telah memilihmu, dunia kami telah memanggilmu, dan mulai malam ini, kamu bukan lagi orang biasa. Tiba-tiba tanah bergetar, gerbang terbuka penuh, cahaya seperti badai menyerap Darto ke dalamnya. Dalam kilatan terakhir sebelum kesadarannya hilang, ia mendengar suara anak kecil berbisik, "Jika kamu berhasil melewati ujian ini, kamu akan kembali sebagai orang yang paling dihormati. Tapi kalau gagal, kamu akan hilang untuk selama-lamanya." Setelah itu semuanya gelap. Dan ketika Darto membuka mata, ia sudah berdiri di sebuah kerajaan megah, dengan ratusan pasang mata berbinar menatapnya seperti menunggu keputusan besar. Cahaya yang menyilaukan perlahan mereda. Darto mengedipkan mata berkali-kali hingga penglihatannya kembali jelas. Ia berdiri di tengah bangunan besar menyerupai balairung kerajaan. Pilar-pilar emas menjulang tinggi, lantai marmer hitam memantulkan cahaya lembut, dan langit-langit ruangan dipenuhi ukiran yang tampak bergerak seperti kehidupan sendiri. Di hadapannya, duduk para sesepuh Bunian berjubah putih dan emas, tersusun rapi dalam formasi lingkaran. Di tengah panggung kecil, ada sebuah kursi batu besar yang posisinya lebih tinggi dari yang lain. Tak lain adalah singgasana pemimpin Bunian. Seluruh mata memandang Darto tanpa berkedip. Ada rasa hormat, tapi juga tekanan yang sangat kuat, seperti beban yang menekan dadanya. Pemimpin Bunian membuka tangan dan suara beratnya bergema di seluruh ruangan. Hari ini, manusia terpilih berdiri di tengah kita. Ia pembawa batu inti gerbang dimensi. Ia yang hati dan amalnya bersih dari keserakahan. Ia adalah calon penjaga gerbang batas dua dunia. Semua Bunian menunduk dalam penghormatan. Darto hanya berdiri menggigil, tidak mampu bersuara. Pemimpin itu melanjutkan, namun sebelum dia menerima anugerah penjaga, sebelum ia memperoleh kekuatan penjaga takdir, ia harus melewati satu ujian terakhir. Ujian yang menentukan apakah ia layak atau tidak. Darto menelan ludah, nafasnya tercekak. "Ujian apa?" katanya pelan dengan suara bergetar. Pemimpin Bunian mengangkat tangan dan tiba-tiba lantai di tengah ruangan terbelah. Dari bawah muncul sebuah ruang lingkaran penuh cermin besar dan tiang batu. Di tengah ruangan terdapat sebuah kotak kaca berisi segumpal cahaya putih berdenyut seperti jantung. Para sesepuh berdiri dan bersuara bersama. "Ini adalah jantung dimensi, sumber kekuatan hidup kerajaan kami. Dan ujianmu adalah..." Suara itu terhenti sejenak, lalu menggelegar. "Menjaga agar cahaya ini tetap bersih, tanpa niat buruk, tanpa keserakahan, tanpa ketakutan." Pemimpin kampung berjalan mendekat dan menatap dalam ke mata Darto. "Ujian ini akan memperlihatkan isi hatimu yang paling dalam. Jika hatimu kotor, kamu akan hancur menjadi debu. Jika hatimu kuat, kamu akan menjadi penjaga kami dan hidupmu akan berubah selamanya." Tiba-tiba ruangan berubah bentuk. Semua Bunian lenyap, kerajaan sirna, dan Darto kini berada di sebuah ruangan sempit, gelap,
hanya ditemani cahaya putih di kotak kaca itu. Suara ibunya terdengar jauh, memanggil namanya, memohon agar ia pulang. Darto mengetukkan kepalanya ke dinding, panik, ia ketakutan. Ia ingin berteriak, tapi tidak ada suara keluar. Lalu bayangan kehidupan muncul satu persatu di hadapannya. Ibunya sakit di rumah, kesepian, menunggu kepulangannya. Warga kampung mencebir mengira ia kabur membawa uang haram. Para tetangga ramai membicarakan nasibnya yang entah kemana. Dan Pak Herman muncul dalam bayangan berkata, "Kalau kamu mau harta yang jauh lebih besar, cukup pecahkan kristal itu." Darto terguncang. Sesuatu mendorong pikirannya, membisikkan keraguan. Hidupmu bisa jauh lebih kaya dari sebelumnya. Uang berlimpah, rumah besar, mobil mewah. Tinggal pecahkan kotak itu, semua jadi milikmu. Tangannya gemetar. Ia mendekati kotak kaca itu. Sekujur tubuhnya terasa terbakar. Ia ingin berteriak, dan suara paling lembut muncul di kepalanya. Suara anak kecil bunian. "Berhati-hatilah. Jika kamu memilih keserakahan, kamu akan hilang selamanya." Darto jatuh berlutut menangis keras untuk pertama kali dalam hidupnya. "Aku tidak peduli soal kekayaan. Aku hanya ingin ibuku sehat. Aku hanya ingin pulang. Aku tidak butuh apa-apa lagi." Tangisnya pecah seperti luapan air bah. Seluruh ruangan bergetar hebat. Cahaya kotak itu berubah semakin terang hingga menyilaukan. Dan tiba-tiba semua gelap. Suara pemimpin bunian bergema lembut di kejauhan. "Kau lulus ujian, Darto. Kau adalah manusia berhati paling murni yang pernah masuk dunia kami." Ketika cahaya kembali, semua bunian berlutut di hadapannya. Pemimpin itu berkata, "Mulai hari ini, kamu adalah penjaga gerbang. Kami tidak menahan kamu. Kamu bebas pulang, dan kami akan menjaga ibumu selamanya. Pulanglah, bawa berkah untuk manusia. Jangan pernah lupakan dunia kami." Darto menutup mata. Dalam sekejap, ia kembali ke kamar tidurnya. Jam dinding berdetak lagi. Semua normal, seolah tidak ada waktu yang berlalu. Ibunya mengetuk pintu pelan. "Darto, kamu tidak apa-apa? Ibu merasa tiba-tiba sehat sekali hari ini." Darto memeluk ibunya erat, menangis penuh syukur. Dan sejak hari itu, Darto bukan lagi pemuda biasa. Rezekinya mengalir tanpa henti, tapi kini ia hidup sederhana, menolong siapa saja yang membutuhkan, tidak pernah memakai rezekinya untuk kesombongan. Setiap malam, ketika dunia sunyi, ia melihat cahaya emas muncul sebentar di luar jendela. Sebuah tanda bahwa para bunian masih mengawasinya. Dan suara halus berbisik, "Jaga hatimu, karena itu adalah pintu dunia kami." Hikmah cerita: ketika kita menolong dengan tulus, tanpa pamrih, rezeki akan datang dari arah yang tak pernah disangka-sangka. Harta tidak akan pernah bisa menggantikan hati yang bersih. Dan mereka yang menjaga hati dengan kebaikan akan selalu dijaga oleh Tuhan, bahkan melalui perantara yang tidak pernah kita duga.